Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pertemuan pagi hari ini dengan saya Muhammad Rizky Abdillah, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi YN Kediri. Dan pada kali ini kita akan membahas talk show mengenai pencegahan COVID-19 melalui metode Sufi Healing. Dan di sebelah saya sudah ada pemateri yang mumpuni di bidangnya, yakni Bapak Muhammad Asy'ari dengan tempat tanggal lahir Demak 21 Februari 1979 dengan alamat Pondok Pesantren Nyambul Quran jarak Pelosok Klaten Kediri dengan nomor HP mungkin bisa dicatat 0821 4245 dan 6323. Pekerjaan saat ini adalah dosen mata kuliah Sufi Healing Prodi Tasawuf Psikoterapi YN Kediri dengan pendidikan formal MI Masmalatul Huda Demak, lalu MTS Sunan Kalijaga Demak, MA Al Khairiyah Pati, S1 jurusan Ahwalus Sasiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga S2 konsentrasi syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit santai mengenai yang pertama tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 menurut Bapak ini? Jadi COVID-19 atau yang lebih familiar disebut dengan coronavirus itu adalah kumpulan dari virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan kita. Biasanya orang yang terjangkit virus ini diawali dengan demam tinggi sampai dengan 38 derajat, kemudian batuk kering atau batuk tanpa dahak, sampai kemudian bisa mengakibatkan gangguan sistem pernafasan, nafas mulai sesak dan kemudian sampai tersengal-sengal. Sesungguhnya virus ini adalah virus yang tidak begitu berbahaya. Yang berbahaya atau yang akut itu adalah proses penyebarannya yang cepat dan masif. Oleh karena proses penyebarannya yang cepat dan masif, maka menjadikan masyarakat menjadi heboh dan berlebihan ketika menyikapi virus corona ini. Sesungguhnya di dalam tubuh kita oleh Allah sudah diberi yang namanya sistem imun atau antibodi atau sistem daya tahan tubuh. Yang sistem daya tahan tubuh ini disiapkan oleh Allah untuk menangkap bahkan menghancurkan patogen, sesuatu yang dipandang asing oleh tubuh kita. Di antaranya adalah virus dan bakteri. Dan di antara virus yang akan siap untuk ditangkap dan dihancurkan oleh sistem daya tahan tubuh kita adalah virus corona. Virus corona ini adalah bagian dari patogen yang bila sistem daya tahan tubuh kita kuat, sistem daya tahan tubuh kita bagus, maka virus corona ini tidak akan mungkin bisa masuk menjangkiti tubuh kita, dan kalau toh sudah di dalam maka akan mudah untuk dihancurkan dan dimatikan oleh sistem daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, menurut kalangan kedokteran, ketika seseorang terpapar atau terjangkit virus corona, mereka diharapkan untuk melakukan isolasi selama 14 hari. 14 hari atau lebih mudahnya 2 minggu ini adalah masa inkubasi. Minggu pertama terjadi reaksi demam, flu, batuk, kemudian kepala mulai pusing dan seterusnya. Di minggu yang kedua, antibodi kita atau sistem daya tahan tubuh kita akan bereaksi untuk menangkap dan menghancurkan virus yang masuk di dalam tubuh kita. Bila sistem daya tahan tubuh kita kuat, bagus, maka virus itu tidak akan bisa bertahan lama di dalam tubuh kita. Akhirnya virus itu akan mati dan kemudian kita akan fit kembali, sehat kembali. Jadi intinya sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita di saat
virus corona mewabah di mana-mana. Karena tidak mungkin suatu penyakit diturunkan oleh Allah dalam bentuk virus corona saat ini, kemudian kita tidak disiapkan oleh Allah untuk mengantisipasinya atau menjaga tubuh kita agar tetap sehat, itu tidak mungkin, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan di antara salah satu ikhtiar, salah satu upaya untuk pencegahan atau penyembuhan bagi pasien yang sudah terjangkit virus corona adalah melalui metode pengobatan sufistik atau lebih dikenal dengan bahasa sufistik. Begitu. Nah, itu tadi kan ada beberapa spekulatif yang bisa saya tangkap terkait katakanlah ketika kita berada di posisi yang fit dengan tubuh yang sehat, itu meningkatkan daya imun kita. Nah, untuk saat ini apakah ketika imun seseorang tinggi rendahnya itu bisa ditentukan oleh kegiatan dia sehari-hari? Bisa. Dalam ilmu kedokteran yang menggunakan pendekatan psikoneuroimunologi, bahwa penurunan dan peningkatan sistem daya tahan tubuh itu sangat dipengaruhi oleh tingkat stres seseorang. Istilahnya modulasi sistem imun pada saat stres. Perubahan sistem daya tahan tubuh pada saat stres. Semakin stres, semakin tinggi atau parah stresnya, maka semakin turun sistem imunnya atau sistem daya tahan tubuhnya. Jadi kita harus betul-betul mampu menjaga fisik dan psikis kita, bagaimana stres ini tidak terjadi pada diri kita. Karena stres itu bisa terjadi pada psikis kita, juga bisa terjadi pada fisik kita. Psikis kita menjadi stres bisa jadi oleh karena negatif thinking, oleh karena terlalu panik, oleh karena terlalu khawatir dengan info-info yang berkembang tentang virus corona. Fisik kita juga bisa stres, misalkan oleh karena makanan yang kita makan tidak begitu bergizi, atau oleh karena aktivitas yang begitu padat sehingga kita mengalami kelelahan, atau oleh karena kurang tidur. Fisik yang lemah inilah yang disebut dengan fisik yang stres. Bila fisik atau psikis kita ini mengalami stres, maka cenderung sistem daya tahan tubuh kita akan menurun. Nah, untuk menjaga supaya kita tidak mudah stres, yang paling dominan adalah menjaga pikiran kita atau hati kita. Disinilah kemudian Sufi Healing sangat punya peran besar untuk membuat masyarakat, untuk membuat pasien mempunyai semangat yang tinggi, semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, yakin kalau dia tidak akan terjangkit atau terpapar virus corona. Karena dengan positive thinking semacam ini, dengan pikiran dan hati yang kuat semacam ini, maka akan menumbuhkan sistem daya tahan tubuh yang istimewa. Salah satu contoh, ketika seseorang itu positive thinking, ketika seseorang itu yakin pasti akan sembuh, pasti tidak akan terjangkit, maka di dalam tubuh kita akan terproduksi sebuah hormon yang disebut dengan limfosit. Limfosit ini dalam penelitiannya seringkali muncul pada saat orang mengalami tenang yang luar biasa, punya keimanan yang kokoh, lebih-lebih ketika istiqomah sholat tahajud. Saya lanjutkan. Limfosit itu merupakan sel memori, bagian dari sistem daya tahan tubuh yang akan mengidentifikasi patogen, akan mengidentifikasi benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Di antaranya adalah virus dan bakteri. Cuma bedanya kalau virus itu bisa hidup ketika ketemu dengan benda yang hidup. Oleh karena itu coronavirus ini proses penyebarannya melalui droplet atau cairan, entah cairan hidung ataupun cairan mulut, melalui air ludah atau inus ya. Ketika orang bersin atau ketika orang meludah, maka
virus itu akan keluar bersama dengan air ludah atau air bersin ini. Sehingga oleh kalangan medis kita dianjurkan untuk memakai masker supaya tidak terjadi proses terbangnya virus corona atau proses penyebaran virus corona melalui droplet ini. Ketika masih di mulut saja atau masih di hidung saja, sesungguhnya tidak begitu berbahaya. Yang menjadi berbahaya itu ketika virus ini sudah masuk ke paru-paru kita, yang kemudian akan mengganggu sistem pernafasan kita, akan menjadi sesak sampai kemudian tidak bisa bernafas lalu meninggal dunia. Tetapi ini kemungkinan sangat kecil ketika orang itu mempunyai sistem daya tahan tubuh yang kuat, yang kokoh, yang bagus. Limfosit itu akan menangkap, mengidentifikasi, lalu menghancurkannya. Nah, total limfosit itu akan terproduksi dengan maksimal ketika seseorang tenang, senang, bahagia, yakin, punya semangat tinggi untuk sehat, untuk sembuh, punya keyakinan yang kokoh bahwa dia pasti tidak akan terpapar virus corona. Ketika punya positive thinking, punya jiwa yang kuat semacam ini, maka limfositnya akan naik drastis. Otomatis sistem daya tahan tubuhnya akan naik drastis, akan bagus. Begitu. Oh, berarti kurang lebih ketika katakanlah kita memiliki sebuah konsep ataupun kunci kehidupan itu konsep bahagia, positive thinking dan lain sebagainya. Jadi itu meningkatkan sebuah imunitas diri. Nah, untuk saat ini kan dari tadi sudah sedikit terbahas tentang Sufi healing. Sebenarnya apa sih Sufi healing itu, Pak? Ya, jadi Sufi healing itu adalah pengobatan sufistik, pengobatan yang menggunakan praktik-praktik tasawuf atau menggunakan nilai-nilai tasawuf, atau dalam bahasa sederhananya adalah ritual ibadah yang didasari oleh kesadaran spiritual yang tinggi atau kesadaran ilahiyah atau keimanan yang kokoh kepada Allah. Yang dari kesadaran spiritual yang tinggi inilah atau keimanan yang kokoh inilah ibadah-ibadah yang dilakukan itu bisa membuahkan ketenangan, bisa membuahkan kebahagiaan, bisa membuahkan rasa senang yang tinggi. Oleh karena itu banyak sekali orang ibadah, sholatnya sudah rajin, baca Qur'annya sudah rajin, tetapi sistem daya tahan tubuhnya masih lemah atau rendah. Karena bisa jadi pada saat mereka sholat, pada saat mereka baca Qur'an, pada saat mereka dzikir tidak didasari oleh keimanan yang kokoh, tidak didasari oleh kesadaran spiritual yang tinggi, sehingga tidak membuahkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Kalau membuahkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, maka pasti akan bisa menumbuhkan sistem daya tahan tubuh. Dan di antara sistem daya tahan tubuh kita adalah limfosit tadi. Maka tasawuf sendiri seperti dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah al-istiqomah ma'allah, istiqomah bersama Allah. Jadi bisa jadi seseorang ahli tahajud, seseorang ahli sholat duha, seseorang ahli baca Quran, seseorang ahli zikir, tapi belum pasti dia seorang sufi, karena di dalam ritual ibadah yang ia lakukan tidak ada kesadaran al-istiqomah ma'allah, tidak ada satu kesadaran spiritual tinggi untuk senantiasa bersama Allah, untuk senantiasa mengagungkan Allah, untuk senantiasa mengingat Allah, bahkan sampai dengan bersama Allah. Logika sederhananya begini, Allah itu kan maha kekasih, tiada yang paling pantas kita cintai, mengalahkan segalanya kecuali Allah. Ketika seseorang bisa istiqomah bersama Allah, maka sama halnya dia sedang bersama dengan kekasih sejatinya. Dan tidak ada orang yang bersama kekasih sejatinya itu tidak senang, tidak tenang, tidak bahagia. Pasti
namanya bersama dengan kekasih sejati, rasanya pasti tenang, bahagia, dan senang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali menambah dengan wasukun anil khalqi, selalu tenang dengan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk. Makhluk itu siapa? Makhluk itu adalah sesuatu selain Allah, bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa segala persoalan yang ada di sekitar kita, termasuk juga virus corona, termasuk juga informasi yang berhubungan dengan virus corona. Kalau kita bisa asukun anil khalqi, maka mewabahnya virus corona, banyaknya informasi hoax tentang virus corona, banyaknya informasi negatif tentang virus corona, ini tetap membuat kita menjadi tenang, tidak akan pernah gundah gulana, tidak akan pernah mengalami kesedihan, kepanikan, kekhawatiran, tidak, bagi seorang sufi yang sesungguhnya. Sehingga bila kita bisa menjadi sufi yang sesungguhnya seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan tidak normal, semisal lagi maraknya wabah penyakit, diri kita tetap akan tenang. Ketenangan inilah yang kemudian sangat mendukung naiknya sistem daya tahan tubuh. Kita bisa cek informasi tentang pengakuan para pasien yang sembuh dari virus corona. Seringkali mereka menyatakan bahwa satu hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh mereka ketika sedang dirawat di rumah sakit oleh karena terjangkit virus corona atau sedang diisolasi di rumahnya masing-masing adalah tidak stres, alias membangun satu pemikiran, satu jiwa yang kokoh, yang kuat, yang yakin, yang senang, yang bahagia. Cuma setiap orang untuk senang, untuk bahagia itu caranya berbeda-beda. Maka pasien ini yang sembuh-sembuh itu macam-macam. Di Rembang sembuh untuk membangun kesenangannya melalui banyak sholawat. Di Kediri dengan cara sering melakukan komunikasi-komunikasi yang menyenangkan dengan keluarganya, support dari keluarganya. Keluarganya senantiasa memotivasi, Pak, yakin sajalah, dibuat enjoy sajalah. Setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap orang sakit pasti sembuh. Ada lagi yang di Jakarta yang seorang motivator itu, dia menyatakan bahwa perubahan di dalam tubuhnya semakin cepat menuju kepada kesembuhan ketika dia membuat aktivitas yang menyenangkan. Semisal pada saat itu dia bernyanyi-nyanyi. Jadi orang untuk senang itu banyak sekali, entah bisa dengan lihat YouTube yang lucu-lucu, bisa bergurau dengan keluarganya, bisa seringkali mendapatkan motivasi dan perhatian dari keluarganya, bisa dengan memutus informasi yang berhubungan dengan corona atau informasi yang negatif tentang corona, bisa juga dengan cara membaca sholawat, bisa juga dengan cara beribadah kepada Allah. Lah tentu bagi kita seorang calon sufi atau bagi orang beriman, lebih indah ketika ketenangan itu kita dapatkan melalui proses bersama dengan Allah. Lebih indah kalau kita senang, kita bahagia, kita tenang itu disebabkan oleh proses mendekatkan diri kepada Allah. Kita lebih istimewa, lebih keren lah, tenang karena sholat daripada kita tenang karena mendengarkan nyanyian. Tentu kita sebagai orang beriman lebih keren merasa tenang karena yakin pada Allah, karena bermunajat dengan Allah, karena tahajud malam, daripada yang lain yang tenang hanya gara-gara bernyanyi-nyanyi dan semacamnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sufi healing itu punya peran penting sangat banyak sekali, punya peran
yang sangat dominan untuk ikut andil pencegahan virus corona ini, yakni dengan membuat satu upaya-upaya sofistik bagaimana diri kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana teman-teman kita, bagaimana masyarakat di sekitar kita, bahkan masyarakat di dunia bisa selalu tenang, senang, bahagia, tidak mudah panik. Karena panik saja itu sudah sakit. Karena setiap orang panik pasti tidak enak macam-macam, tidak enak makan, tidak enak tidur, apa yang dilakukan cenderung salah, dan ini akan mengakibatkan sistem daya tahan tubuh semakin lama semakin menurun. Kalau sistem daya tahan tubuh menurun, maka otomatis yang sehat gampang sakit, yang sakit tidak kunjung sembuh. Itu. Jadi kurang lebih ketika kita melaksanakan sebuah ibadah kesufian atau biasa disebut dengan sufi healing, nah itu mungkin bisa meningkatkan sebuah imunitas diri, di mana kita merasakan konsep bahagia, konsep percaya diri melalui pendekatan kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan katakanlah dengan konsep bahagia yang lain, ada yang berbahagia dengan caranya masing-masing, misalkan support dari keluarga dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin apakah dari kalangan medis ataupun seperti itu, dari tatanan medis itu memahami apa sebenarnya itu sufi healing. Jadi menurut kacamata medis sufi healing itu seperti apa? Sebenarnya dalam kacamata medis itu ada sebuah pendekatan yang namanya psikoneuroimunologi. Ilmu inilah di antara cabang ilmu kedokteran yang mengakomodir eksistensi atau keberadaan dari agama dalam peranannya ikut andil menyembuhkan pasien-pasien yang sudah sakit dan ikut andil dalam menjaga kesehatan masyarakat. Akan tetapi pendekatan ini memang tidak familiar. Oleh karena itu wajar ketika orang sakit, namanya sakit, proses penyembuhannya adalah harus dengan obat. Padahal banyak sekali orang sembuh tanpa obat. Dengan demikian harus saling kerjasama. Nyatanya pasien corona yang sembuh itu juga tidak sembuh oleh semata-mata karena obat, tapi juga oleh karena motivasi, oleh karena semangat tinggi, oleh karena rasa senang, rasa tenang, rasa bahagia. Jadi antara pengobatan dengan obat atau medis murni atau pengobatan dengan agama ini mestinya harus kerjasama, harus bersandingan, sehingga proses penyembuhannya akan menjadi semakin cepat. Proses pencegahannya pun juga akan lebih mudah dilakukan, karena tidak semua orang itu bisa cepat ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke dokter. Bahkan kadang mereka takut untuk periksa ke dokter, takut untuk periksa ke rumah sakit. Maka langkah awal yang dilakukan oleh mereka ketika dalam keadaan semacam ini adalah memanfaatkan potensi agama untuk membangun sistem daya tahan tubuh mereka. Nah, potensi agama yang paling ideal adalah melalui sufi ini. Jadi istilahnya tidak benturan, saling mengokohkan, saling menguatkan. Kita bisa lihat banyak orang sakit flu saja, penyakit ringan, sudah dikasih obat berminggu-minggu tak kunjung sembuh. Tapi ternyata dengan banyak istirahat, dengan hanya banyak berdiam diri di rumah, mengurangi aktivitasnya, atau hanya ditambah dengan seringkali minum air hangat, ternyata flu-nya bisa sembuh. Yang awalnya dengan obat tidak kunjung sembuh, dan ini real. Oleh karena itu pendekatan agama maupun pendekatan medis seperti ini idealnya harus selalu kerjasama. Dalam bahasa sederhananya seperti digalakan di Indonesia, rumah sakit, para dokter juga semangat untuk
membantu pencegahan dan penyembuhan pasien corona dengan caranya para agamawan juga ikut andil dengan caranya, dengan banyak doa, dengan istighosa, dengan zikir, di mana doa, zikir, istighosa semacam ini juga ikut andil membangun kepercayaan kembali masyarakat, membangun keyakinan kembali masyarakat, membangun keimanan yang kokoh di hati masyarakat sehingga masyarakat tidak panik di situasi yang semacam ini. Begitu. Jadi kesimpulannya seluruh teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya, sesungguhnya virus corona itu sungguh bisa dilawan dengan sistem daya tahan tubuh, dan sistem daya tahan tubuh itu bisa dibangun, bisa dibangkitkan melalui sufi healing atau melalui praktek-praktek ibadah yang membawa kepada ketenangan, kebahagiaan, rasa senang dan keyakinan yang tinggi. Di antara sistem imun yang akan terproduksi ketika tenang, senang, bahagia, yakin, positive thinking adalah limfosit. Limfosit ini merupakan sel memori yang akan senantiasa mengidentifikasi, menangkap patogen atau benda-benda asing yang masuk ke dalam diri kita, diantaranya adalah virus corona, dan kemudian akan menghancurkannya. Sehingga kalau limfosit kita saja bagus, virus corona ini pun juga pasti akan bisa dihancurkan oleh sistem daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu kita tidak perlu panik, kita tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir, tetap beraktivitas dengan maksimal, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran yang disampaikan oleh pemerintah, karena itu semua juga dalam rangka membangun suasana yang tenang dan kondusif di tengah masyarakat. Bila masyarakat tenang, kondusif pun juga sama, masyarakat akan baik sistem imunnya. Bila sistem imunnya baik, maka yang sakit akan mudah sembuh, yang sehat akan tetap terjaga kesehatannya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kaitannya peran sufi healing untuk pencegahan dan penyembuhan pasien yang terpapar virus corona. Mudah-mudahan kita semua, bangsa kita, bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia segera diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari wabah penyakit virus corona ini, dan virus corona ini segera diangkat dan dimusnahkan oleh Allah seiring datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kesimpulannya, bahwa ketika kita menerapkan sebuah konsep bahagia, konsep positive thinking, maka itu akan meningkatkan sebuah imunitas diri kita terhadap virus-virus yang berkembang pada saat ini. Dan pun ketika kita melaksanakan sebuah sufi healing, kita akan meningkatkan sebuah kepercayaan diri, sebuah rasa bahagia, sebuah rasa tenang melalui kedekatan kita dengan Tuhan, dan itu juga mampu meningkatkan sebuah imunitas diri. Sementara itu, saya Muhammad Rizky Abdullah mohon pamit undur diri apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.